Lihat lo mukaku ini, udah kayak muka si bordir aku ini, muka aku ini. Udah kayak buah kesemak. Jangan-jangan aku berdosa kali muka aku kayak gini ya. Ada nanya sama aku, apa itu Kak dosa waris? Udah kayak harta aja ada warisan. Dosa juga ada warisan. Dosa itu bukannya warisan dosanya dari kelakuan si Adam. Ya kalau dosa waris itu karena Adam melanggar hukum Tuhan. Tuhan udah bilang, Adam jangan kau makan buah itu kan. Kau makan. Gara-gara ular merayu-rayu istrinya si Hawa. Datang si Hawa, makanlah buah ini ya, enak nih bang kan. Datanglah si Adam dimakan, oh iya enak juga. Gak sadar dia udah makan, telanjang pula dia kan. Ngumpat dia. Nah disitulah Adam melanggar hukum Tuhan. Awal mulanya tadi gak ada dosa. Tiba-tiba gara-gara si Adam makan buah itu kan. Kata Tuhan jangan dimakan, dilanggarlah sama dia. Nah itu yang namanya dosa waris. Melanggar hukum Tuhan. Bukannya dosanya si Adam, bukan. Pelanggaran dia terhadap Tuhan. Hukum Tuhan itu dilanggar. Akhirnya dunia inilah berdosa gara-gara si Adam. Itu yang namanya dosa waris. Ya. Coba baca di Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayahnya juga tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenaran. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Itu bukannya dosa waris atas dosa-dosanya si Adam dia melakukan apa, bukan pelanggaran dia terhadap Bapa yang di surga. Itu namanya dosa waris. Apa sih definisi dosa itu? Dosa itu pelanggaran, melawan Tuhan. Itu namanya dosa. Kayak di Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa adalah maut, mati. Paham? Jadi dosa waris itu adalah karena pelanggaran Adamlah yang mengakibatkan dosa, yaitu melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan. Makanya dunia ini jadi berdosa karena dia manusia pertama. Jadi dunia ini penuh dengan dosa. Ya. Jadi Adam manusia pertama jatuh dalam dosa. Kedua, Adam kedua yaitu Tuhan Yesus menebus dosa. Ya tadinya manusia itu udah jatuh dalam dosa, hubungan kita sama Allah jadi renggang karena dosa, ada jurang pemisah itu karena dosa. Tuhan Yesuslah yang menebus semuanya itu. Sehingga tadinya kita dosa, jadi kita dibenarkan, disucikan, dibenarkan di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia. Karena awalnya dari Adam kita sudah berdosa karena pelanggaran Adam. Yaitulah Adam kedua, itu Tuhan Yesus. Dialah yang menebus kita. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus itu berasalnya bukan dari dunia ini. Dia berasalnya dari surga, dari atas. Dialah yang nebus kita.
Karena yang punya surga dia pemiliknya. Bahkan dia yang nanti menyediakan tempat buat kita yang percaya kepadanya. Dia yang menyediakan tempat di surga karena dia yang tahu, dia yang punya kapling, dia yang punya tanah di surga. Ya. Jadi kalau orang Kristen itu ada backingannya di surga, yaitu Yesus Kristus. Ada orang dalam. Ya. Kita punya orang dalam di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya percaya sama Tuhan Yesus. Ada orang dalam. Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan yang lurus. Tuh. Yang pengen cari jalan yang lurus sudah ada. Jangan nyari mulu mana jalan yang lurus. Itu udah ada tuh jalan yang lurus, udah dikasih. Jangan disia-siakan.